Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan nomor BP 20108320414. Saya akan membacakan naskah pidato dari mantan presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara sebangsa dan setanah air. Malam ini saya berdiri di sini untuk kembali lagi terus-menerus menggaungkan semangat dan kerja nyata kita dalam memberantas korupsi. Besok tanggal 9 Desember adalah momentum yang sangat tepat, Hari Anti Korupsi Dunia. Oleh karena itu, malam ini saya selaku Presiden Republik Indonesia kembali menyampaikan seruan agar kita terus bergandengan tangan, merapatkan barisan untuk terus melawan korupsi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya akan terus berjuang di garis paling depan bersama semua elemen pemberantasan korupsi untuk memimpin jihad melawan korupsi. Sikap umum terhadap pemberantasan korupsi memang telah berubah, terutama sejak awal abad ini. Kini, korupsi telah menjadi musuh bersama, musuh rakyat di seluruh dunia. Sesungguhnya, semangat itulah yang menjadi dasar ditetapkannya Hari Anti Korupsi Sedunia sejak tahun 2003 oleh PBB. Sebagai sebuah agenda dunia, Hari Anti Korupsi yang diperingati setiap tahunnya pada 9 Desember ini telah dideklarasikan sebagai sebuah ikrar bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk memerangi dan mencegah korupsi. Tanggal 9 Desember telah menjadi simbol perlawanan bersama untuk menghentikan korupsi, yang di banyak negara telah menjadi wabah yang membawa kesengsaraan rakyat. Saudara-saudara, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada kita untuk memerangi korupsi. Tentu ini pekerjaan yang tidak ringan. Ini sebuah pekerjaan yang akan terus-menerus mendapatkan tantangan dan perlawanan. Fenomena koruptors fight back atau serangan balik dari para pelaku koruptor pastilah akan terjadi. Namun, kita harus terus melangkah tegap dengan derap mantap, maju ke depan melawan serangan-serangan balik demikian itu. Dengan hanya satu tujuan, yaitu menciptakan Indonesia yang lebih bersih untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu menciptakan sebuah masyarakat lebih sejahtera dan adil. Itulah sebabnya, melalui pemerintahan yang saya pimpin ini, saya mengikrarkan sebuah gerakan bersama untuk melawan dan mencegah korupsi. Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin capaian dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi salah satu warisan pemerintahan yang saya pimpin. Saya ingin agar di akhir 5 tahun pemerintahan saya yang kedua ini dapat dilihat dan dirasakan secara lebih nyata oleh rakyat apa yang di hari-hari ini kita kumandangkan dengan nyaring, yaitu diwujudkannya sebuah pemerintahan yang bersih. Sejak awal mula pemimpin negeri ini, lebih dari 5 tahun yang lalu, saya telah bertekad bulat untuk melakukan upaya-upaya tiada henti memberantas korupsi. Itulah sebabnya salah satu peraturan pertama yang saya tanda tangani adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selaku Presiden, saya paling berkepentingan agar pemerintahan yang saya pimpin tidak hanya efektif, namun juga terbebas dari segala bentuk penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya memandang tugas itu bukan hanya amanat perjuangan reformasi, tetapi adalah panggilan tugas sejarah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, sejak tahun 2004 hingga saat ini, akselerasi pemberantasan korupsi mengalami peningkatan yang sangat baik. Penilaian dari dunia internasional terus membaik. Terbukti misalnya dengan indeks persepsi korupsi atau IPK kita yang berdasarkan sesuai transparansi internasional terus mengalami perbaikan.
Di tahun 2004, IPK kita masih 2,0 dan sekarang telah menjadi 2,8. Nilai dan prestasi yang pernah kita capai. Selama lebih dari 5 tahun ini pula, saya telah menandatangani 138 izin pemeriksaan bagi penyelenggara negara. Jumlah yang juga tertinggi dalam sejarah Republik. Juga adalah merupakan catatan baru dalam sejarah 5 tahun terakhir ini. Penegakan hukum anti korupsi pun telah menyentuh pejabat negara hingga mantan menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, dan pejabat tinggi lainnya. Sebagai catatan tambahan, penanganan kasus korupsi terus mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi pada jumlah kasus yang ditangani dan juga terlihat pada uang negara yang berhasil diselamatkan. Untuk kasus yang ditangani hingga tahun 2009, Kejaksaan menuntut sebanyak 1.292 kasus dengan potensi keuangan negara yang berhasil diselamatkan adalah 4,8 triliun. Kepolisian mulai tahun 2006 hingga tahun 2009 melakukan penyidikan sekitar 767 kasus korupsi. Sedangkan uang yang berhasil diselamatkan adalah sekitar 20 miliar rupiah. KPK sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 berhasil menuntut 69 kasus korupsi dengan penyelamatan uang negara sebesar hampir 550 miliar rupiah. Di luar penegakan hukum, pemerintahan juga berhasil secara progresif melakukan upaya penertiban 39.477 rekening keuangan negara dengan potensi penyelamatan keuangan negara sebesar 35,92 triliun rupiah, 237,94 juta dolar, dan 2,86 juta euro. Catatan agresif pemberantasan korupsi demikian dapat dicapai karena adanya kerja keras kita bersama. Terjadi perbaikan di bidang regulasi, institusi maupun aksi nyata pemberantasan korupsi. Perbaikan regulasi mencakup lahirnya Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedepan, perbaikan regulasi akan terus kita lakukan. Memang tidak ada aturan hukum yang sempurna terkait kelengkapan aturan. Saya berpikir masih diperlukan pengaturan yang meminimalkan benturan kepentingan. Saya berpendapat setiap lingkungan kerja yang masih rentan dengan benturan kepentingan sebaiknya dihilangkan. Karena benturan kepentingan seorang pejabat negara akan sangat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang amat mungkin berjuang pada korupsi. Karenanya, saya akan segera menginstruksikan dibuatnya aturan yang lebih jelas dan tegas untuk mencegah dan melarang terjadinya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara. Di samping pengaturan tentang benturan kepentingan untuk memberikan hukuman yang lebih menjerakan, maka ke depan saya akan mendorong lahirnya peraturan yang terkait dengan aset recovery atau pengembalian aset. Bagaimanapun upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika uang hasil korupsi dapat diselamatkan secara optimal. Masih terkait dengan pembenahan regulasi, saya minta agar setiap perbaikan kasus harus sejalan dengan semangat kita dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya, kita proses pembahasan rancangan undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tengah berlangsung di DPR. Saya menolak usulan untuk menghilangkan kewenangan
penuntutan ataupun pembatasan yang terlalu kaku terkait kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Saudara-saudara, untuk melawan kejahatan korupsi yang luar biasa, KPK yang kuat dan berdaya masih sangat kita butuhkan. Maka saya setuju dengan tindakan penyadapan oleh pihak yang berwenang, meskipun penyadapan demikian harus diatur dengan tepat dan benar, agar tidak ada penyimpangan dan tetap sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Di sektor perbaikan institusi, kita melengkapi lagi organ pemberantasan korupsi di luar KPK, kepolisian, dan kejaksaan, sesuai amanat putusan MK, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan. Saat ini persiapan terus dilakukan agar keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut dapat segera diwujudkan di setiap ibu kota, kabupaten, dan kota di tanah air. Masih merupakan perbaikan institusional, kita telah mempunyai lembaga perlindungan saksi dan korban. Institusi ini sangatlah penting, utamanya karena pemberantasan korupsi tidak akan mungkin dilakukan sendirian oleh pemerintah semata, tetapi harus juga dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Maka, untuk menjamin keamanan para pelapor, saksi ataupun korban korupsi, keberadaan LPSK yang berkinerja baik sangatlah diperlukan. Dulu, para peniup fluid, julukan bagi para pelapor yang mengungkapkan adanya kasus korupsi, justru sering menghadapi resiko hukum dikriminalkan. Setelah adanya LPSK, seharusnya hal demikian tidak terjadi lagi. Rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air, tentu saja kita tidak cukup hanya mempunyai institusi anti korupsi, namun semua institusi tersebut pertama-tama harus bersih dari korupsi itu sendiri. Maka pembenahan, perbaikan, dan penertiban di seluruh institusi penegak hukum harus terus dilakukan. Oleh karena itulah, persiapan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum hampir rampung. Satgas ini akan terus melakukan kerja nyata membersihkan praktik korupsi, utamanya di institusi penegakan hukum. Harus diakui, di balik apresiasi atas keberhasilan kita untuk melakukan reformasi dan demokratisasi politik serta mempertahankan kinerja ekonomi di tengah badai krisis keuangan global, capaian reformasi di bidang hukum masih banyak menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Salah satu penyebab utama reformasi hukum masih berjalan lamban adalah masih maraknya praktik mafia hukum. Oleh karena itu, untuk menghadirkan hukum yang betul-betul berkeadilan, mafia hukum harus dihilangkan dari sistem penegakan hukum kita. Untuk itu, saya telah memutuskan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan bekerja selama 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, saya perintahkan agar upaya-upaya serius pembenahan dan penertiban institusional maupun personal penegakan hukum terus dilakukan. Tidak boleh ada lagi cawe-cawe khusus yang bergentayangan, serta dengan mudahnya melakukan jual beli perkara dan mempermainkan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kasus-kasus pemerasan dan suap menyuap harus ditiadakan. Sistem penegakan hukum kita harus benar-benar disterilkan dari praktik mafia hukum. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan bekerja dengan semua institusi penegakan hukum. Satgas juga melakukan evaluasi dan koreksi jika dianggap perlu agar pemberantasan mafia hukum berjalan lebih efektif. Inilah Satgas yang akan membongkar sumbatan pemberantasan mafia hukum yang sebenarnya selama ini telah diupayakan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah menjelaskan semua capaian tersebut, tentu saja bukan berarti kita telah puas. Sama sekali tidak. Saya masih ingin melihat kesuksesan pemberantasan korupsi terus berlanjut. Dan kita semua harus paham bahwa melakukan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus-menerus sama sekali bukan pekerjaan mudah. Bahkan, ketika di awal-awal menggulirkan program pemberantasan korupsi ini, saya telah dihadang oleh beberapa kalangan yang meminta agar saya menjauh saja dari agenda pemberantasan korupsi. Kelompok-kelompok itu meminta agar saya melakukan moratorium pemberantasan korupsi. Dengan tegak saya katakan tidak. Negara kita yang kaya raya, berlimpah ruah kekayaan alamnya, tidak akan pernah menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar adil bagi seluruh rakyat. Jika korupsi masih saja diberi toleransi untuk eksis di bumi pertiwi, karenanya saya tetap akan berjuang dan akan terus menyuarakan Indonesia sebagai wilayah zero tolerance to corruption. Tidak ada toleransi terhadap korupsi di bumi Indonesia. Kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan dengan iklim dan kehidupan bernegara yang koruptif pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan upaya kita membersihkan Indonesia dari korupsi. Terhadap kelompok demikian pun kita tidak akan tinggal diam ataupun memberi toleransi. Marilah bersama-sama bergandengan tangan dengan bahu-membahu melakukan perlawanan agar kelompok koruptor demikian tidak lagi bebas bercokol di tanah air. Jika kita melihat fenomena kasus hukum terakhir terkait dengan kasus hukum Chandra, M. Hamzah, dan Bibit Samad Rianto maupun Bank Senturi, maka sangat jelas bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus terus dilakukan. Untuk kasus Chandra dan Bibit, alhamdulillah kasusnya sudah selesai. Keduanya telah saya aktifkan kembali sebagai pimpinan KPK dengan terbitnya keputusan Presiden yang saya tanda tangani pada tanggal 4 Desember 2009 yang lalu. Saya optimis ke depan KPK akan semakin baik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, sesuai rekomendasi Tim 8, perbaikan haruslah dilakukan secara serius di semua institusi penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Saya memahami bahwa upaya perbaikan itu telah sedang dan seharusnya terus berlangsung. Reformasi institusi dan birokrasi aparat penegak hukum harus terus dilakukan. Dalam batas kewenangan saya, reformasi di kepolisian dan kejaksaan akan menjadi prioritas kerja pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Monitoring dan evaluasinya akan saya lakukan sendiri, sejalan dengan program Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang juga akan langsung saya pimpin melalui unit kerja Presiden. Terkait dengan Bank Senturi, tanpa ragu sedikit pun berulang kali telah saya sampaikan pada saat ini, saya tegaskan kembali bahwa yang mendukung sepenuhnya penanganan kasus Bank Senturi, langkah politik melalui hak angket di DPR, ataupun langkah hukum yang sedang berlangsung harus kita hormati sebagai upaya bersama untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Semua pihak terkait BPK, BI, PPATK, LPS, dan Departemen Keuangan sebaiknya bekerja sama untuk memberikan penjelasan yang proporsional dan profesional. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa arti sesungguhnya memberantas korupsi bagi kita? Saya ingin menegaskan bahwa pada akhirnya memberantas korupsi tidak saja dimasukkan untuk menyelamatkan setiap rupiah uang rakyat, namun juga untuk membangun sebuah kesadaran bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Korupsi adalah perbuatan tercela secara moral, etika, dan agama. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi generasi sekarang dan mendatang. Korupsi adalah tindakan asosial. Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Korupsi adalah sebuah kebenaran yang menghancurkan nilai-nilai dan solidaritas kemanusiaan. Dan akhirnya korupsi adalah musuh kita semua, musuh peradaban yang hendak kita bangun dan tegakkan.
Kepada para penyelenggara negara, saya berseru agar setiap langkah dalam menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memonitor kebijakan pembangunan harus benar-benar menegakkan kaidah pemerintahan yang bersih. Ini berarti bahwa setiap jajaran birokrasi dan pemimpin di negeri ini wajib secara moral, politik, dan hukum untuk mengikuti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Kepada anggota masyarakat yang luas, seluruh rakyat Indonesia di semua penjuru tanah air, saya mengundang semua untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberantasan korupsi di semua bidang. Saya meminta saudara untuk ikut menjaga wibawa pemerintah dengan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah di negeri ini di semua tingkat dan wilayah. Terkait peringatan anti korupsi sedunia yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 9 Desember 2009, saya menyerukan agar kita semua merayakan dengan baik. Saya mendukung setiap acara dan prakarsa untuk menggaungkan hari dan semangat anti korupsi tersebut. Kepada yang melakukan aksi-aksi unjuk rasa, lakukanlah dengan damai dan tertib. Jangan beri ruang kepada pihak-pihak yang ingin memboncengi dan menodai aksi anti korupsi yang memang sungguh mulia tersebut. Tepat pada 9 Desember 2009 besok, kita merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Di hari yang penting itu kita berikrar untuk menegakkan pilar-pilar peradaban baru, pemerintahan yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, kehidupan bersama yang lebih bersih dari semua bentuk korupsi. Selamat merayakan Hari Anti Korupsi. Selamat menjalankan kehidupan yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing perjalanan bangsa kita ke arah yang benar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Desember 2009. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono.